Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkah dalam. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, serta selalu berada dalam lindungan kasih Allah yang senantiasa mendampingi kita. Amin. Khususnya di hari-hari ini di mana seluruh dunia dan bangsa Indonesia, bahkan mungkin lingkungan di sekitar kita sedang berada di dalam hari-hari yang mungkin tidak biasa, tidak senormal seperti biasanya oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Begitu juga saya berharap semoga semua situasi-situasi ini tidak membuat kita tenggelam di dalam sebuah ketakutan, keresahan, kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan mungkin kegelisahan dan kebingungan. Hingga bisa saja hari-hari ini mulai muncul rasa bosan, rasa jenuh, oleh karena kita lebih banyak berdiam di rumah, mengurangi aktivitas-aktivitas kita di luar rumah, dan pemerintah sendiri menghimbau supaya kita lebih banyak untuk stay at home. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan semua saudara-saudariku yang terkasih untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan tentang sebuah topik yang sederhana, yaitu tentang bagaimana sebuah perjumpaan dengan Kristus mengubahkan hidupku. Saya teringat pada sebuah kisah tentang Maria Magdalena, yaitu seorang wanita yang berasal dari kota Magdala, sebagaimana namanya, yaitu Maria Magdalena, yang artinya Maria dari Magdala, sebuah kota nelayan kecil di tepi danau Galilea. Dalam Lukas 8 ayat 2-3 diceritakan bahwa Maria Magdalena ini adalah salah satu dari sekian perempuan-perempuan yang setia mendampingi pewartaan Yesus. Maria Magdalena dan para perempuan ini setia menemani Yesus dalam kesehariannya dari kota ke kota. Bahkan Injil pun menyebutkan bahwa Maria Magdalena adalah salah satu saksi mata dari kisah penyaliban Kristus dan juga saksi mata dari penguburan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Maria Magdalena ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan ternyata itu mengubahkan dirinya. Maria Magdalena mengalami transformasi dalam hidupnya, yaitu dalam Lukas 2 ayat 3 ini pun diceritakan bahwa Yesus itu pernah membebaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Artinya Maria Magdalena kemudian ditarik oleh Yesus, diangkat oleh Yesus, dibebaskan oleh Yesus dari hidup lamanya menjadi hidup baru. Pada saat Maria Magdalena mungkin diganggu atau dirasuki oleh 7 roh jahat tersebut, kita bisa perkirakan bahwa hidupnya mungkin bisa saja tidak ada damai sejahtera. Bahkan mungkin diliputi ketakutan, keresahan, dan mungkin terluka batinnya. Psikologis dan spiritualnya pun bisa saja terluka. Namun ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus dan Kristus membebaskannya, Maria Magdalena berubah, beroleh damai sejahtera dan sukacita yang besar. Bahkan kemudian ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid yang setia. Bahkan bukan hanya murid yang setia, tetapi murid yang sangat-sangat setia. Yaitu apa? Yaitu dibuktikan melalui kisah-kisah dalam Injil. Maria Magdalena ini setia untuk mengikuti setiap proses jalan salib Kristus hingga wafatnya Kristus di atas kayu salib. Dan kita tahu bersama, selama ia mengikuti proses ini, ia diliputi oleh kesedihan yang mendalam.
Ia diliputi oleh kekhawatiran, oleh kekecewaan yang begitu besar oleh karena kehilangan pribadi yang ia cintai. Dan tidak hanya itu saja, setelah Yesus wafat, bersama dengan para murid dan rasul-rasul yang lain, mereka diliputi oleh ketakutan, kecemasan, dan keresahan, sehingga akhirnya membuat mereka harus lari dan bersembunyi di sebuah ruangan yang sederhana untuk menghindari ancaman dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang bisa saja sewaktu-waktu ingin menangkap mereka, bahkan menghukum mereka hingga membunuh mereka. Sebagaimana kita ketahui Stefanus yang dalam kisah selanjutnya ia dirajam mati oleh orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, disinilah seorang Maria Magdalena mengalami pergumulan yang berat, mengalami sebuah situasi yang tidak nyaman. Namun dalam Yohanes 20 ayat 1-8 dikisahkan ketika Maria Magdalena kemudian mengalami perjumpaan kembali dengan Kristus yang bangkit, ia mengalami transformasi kembali. Ia yang semula diliputi dengan ketakutan, kesedihan, kecemasan, ketika ia mengalami kehadiran Kristus yang bangkit, Maria Magdalena dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi sukacita. Ia terbebaskan dari rasa takutnya, dari rasa sedihnya, dari rasa kecewanya, dari rasa gelisahnya, dan ia bahkan dengan semangat yang berkobar-kobar menjadi saksi Kristus. Ia adalah pribadi yang pertama mewartakan kebangkitan Kristus pada para murid dan para rasul. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, demikian pula dengan kita. Ketika kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, semoga itu mengubahkan diri kita. Maka mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita alami perjumpaan dengan Kristus setiap hari, baik itu melalui doa-doa pribadimu, melalui ibadah misa ekaristi setiap hari, melalui adorasi sakramen Maha Kudus, melalui pujian dan penyembahan dalam persekutuan doa, maupun pewartaan firman Tuhan yang hari-hari ini dapat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akses secara online. Sehingga dengan demikian, pengalaman pribadimu, pengalaman perjumpaanmu dengan Kristus di dalam saat-saat teduh itu, damai sejahteranya boleh meliputimu, sukacitanya boleh dilimpahkan kepadamu, sehingga ketakutanmu, keresahanmu, kekhawatiranmu atas situasi akhir-akhir ini, khususnya dengan semakin menyebarnya virus corona ini ke berbagai kota, ke berbagai penjuru dunia, engkau tetap menjadi pribadi yang penuh dengan damai karena percaya Tuhan bersamamu. Hidupmu akan tetap tenang, hidupmu tetap akan dipenuhi dengan iman dan hikmat, serta senantiasa selalu bersyukur dalam segala hal, karena engkau tahu bahwa Kristus ada bersamamu. Kristus selalu mengundang kita semua mengalami perjumpaan pribadi dengannya, sehingga hari-hari kita akan kita lalui dengan lebih semangat, lebih sukacita, dan tanpa ketakutan atau kekhawatiran sama sekali. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu mendampingi kami. Bahkan dengan Yesus Kristus Putramu yang berkenan mati di atas kayu salib, Ia berkenan untuk menjadi Tuhan dan sahabat kami yang akan hadir dalam hari-hari kehidupan kami. Maka Tuhan, inilah hidup kami persembahkan dan serahkan kepadamu untuk menjadi milik-Mu sepenuhnya, untuk selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Dan kami percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa hidup kami akan aman dan tenang di dalam Engkau. Kami persembahkan juga setiap keluarga kami,
setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami, setiap komunitas kami, dan semua sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada, selalu berada dalam lindungan kasih-Mu. Semua doa ini ya Bapa, kami persembahkan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Bagaikan bejana siang